Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film dinosaurus yang berjudul Jurassic World 3 Dominion. Bagi yang belum nonton alur cerita film dinosaurus lainnya, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan 4 tahun setelah kehancuran Pulau Isla Nublar, di mana para dinosaurus kini berkeliaran bebas dan hidup berdampingan dengan manusia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 4 tahun setelah kehancuran Pulau Isla Nublar, pemerintah kini mempercayakan kepada perusahaan Biosyn yang dipimpin oleh Louis Dodson untuk membuka suaka alam di pegunungan Dolomite, Italia. Tempat itu digunakan sebagai habitat bagi para dinosaurus untuk melindungi mereka dari ancaman para pemburu liar. Suatu malam, Claire bersama dengan temannya Zia menyelinap masuk ke dalam sebuah fasilitas penangkaran ilegal di mana terdapat banyak bayi dinosaurus yang akan dibawa ke Biosyn. Namun, saat mereka akan membawa salah satu bayi dinosaurus, mereka ketahuan oleh para penjaga. Untungnya ada Franklin yang membawa mereka kabur dari tempat itu. Keesokan paginya, mereka berhenti di tepi jalan. Franklin dan Zia memutuskan untuk berhenti membantu Claire lagi, karena Franklin udah mendapat pekerjaan baru. Di tempat lain, tepatnya di pegunungan bersalju Nevada, terlihat Owen Grady sedang main kuda-kudaan sambil menggiring kawanan Parasaurolophus ke tempat yang aman. Melihat ada satu Parasaurolophus yang terpisah dari kawanannya, Owen pun segera mengejarnya. Hingga akhirnya dia berhasil menangkap dan menjinakkan Parasaurolophus itu dengan jurus telapak saktinya. Di sisi lain, terlihat Maisie Lockwood yang sedang menggenjot sepedanya. Maisie diam-diam pergi ke tempat penebangan kayu untuk melihat 2 ekor dreadnought yang nyasar ke tempat itu. Setelah kedua dreadnought itu berhasil dipindahkan ke tempat yang aman, Maisie kembali ke rumahnya, di mana sekarang dia tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, yaitu Owen dan Claire. Mereka sengaja tinggal di pegunungan terpencil untuk melindungi Maisie dari orang-orang yang berniat menculiknya untuk suatu tujuan. Namun, hal itu membuat Maisie merasa frustasi karena hidup dalam pengasingan dan selalu dilarang keluar. Tak jauh dari rumah mereka, terlihat Blue yang kini sudah memiliki seekor anak. Blue lalu mengajari anaknya berburu kelinci, tetapi kelinci itu lebih dulu diterkam oleh serigala. Anak Blue yang marah lalu menyerang serigala tersebut. Malam harinya, Owen dan Claire berusaha memberitahu Maisie untuk tidak keluyuran lagi ke pedesaan dan bertemu dengan orang-orang yang gak dikenal. Karena merasa Owen dan Claire nggak percaya padanya, Maisie pun jadi ngambek. Maisie lalu pergi ke kamarnya dan melihat foto ibunya. Maisie tak habis pikir bagaimana ibunya mengkloning dirinya. Apakah dia terbuat dari tanah liat ataukah dari adonan tepung ketan? Di tempat lain, tepatnya di Texas, 2 bocil yang sedang memberi makan ayam di ladang tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan segerombolan belalang tempur. Mereka segera berlindung di dalam gudang dan berhasil menangkap seekor belalang dengan menggunakan sebuah ember. Keesokan harinya, Ellie Sattler datang ke salah satu ladang yang diserang oleh para belalang. Ellie merasa curiga bahwa ini adalah perbuatan dari Biosyn, karena belalang tersebut tidak menyerang ladang yang membeli bibit dari perusahaan Biosyn. Ellie yang kini sudah bercerai dengan suaminya lalu menemui mantannya Dr. Alan Grant yang kini berada di Utah. Ellie menunjukkan salah satu belalang yang ditangkap kedua bocil dan menjelaskan mengenai serangan belalang di Texas. Jika belalang raksasa itu mulai menyebar kemana-mana, maka hal itu bisa merusak rantai makanan. Ellie lalu meminta bantuan Grant untuk menyelidiki perusahaan Biosyn dan mencari tahu kebenarannya. Kebetulan, Ellie juga mendapat undangan dari Ian Malcolm yang kini bekerja untuk Biosyn. Alan pun setuju dan mereka segera berangkat ke Biosyn. Kembali ke Maisie yang lagi sendirian. Tiba-tiba dia dihampiri anak si Blue yang meminta uang jajan padanya. Maisie lalu memberinya nama Beta.
Tak lama kemudian, Blue datang yang sepertinya merasa terancam. Namun untungnya, Owen segera datang untuk menenangkan Blue. Kesal karena diomelin si Owen, Messi pun pergi dengan sepedanya. Di tengah hutan, Owen melihat para penjahat menangkap Beta dan menjatuhkan Blue ke bawah jurang. Owen pun langsung mengejar penjahat tersebut. Sementara itu di tengah jembatan, Messi diculik oleh penjahat bayaran yang dipimpin oleh Rain. Owen yang melihatnya dari kejauhan lalu segera kembali ke rumah dan memberitahu Claire. Karena Owen dan Claire kehilangan jejak, mereka lalu meminta bantuan kepada Franklin yang sekarang bekerja sebagai intel di CIA. Saat bertemu dengan Franklin, Owen dan Claire menjelaskan permasalahan mereka. Franklin lalu menyuruh Owen dan Claire untuk meminta bantuan pada Barry, mantan rekan kerja Owen yang kini berada di Malta dan bekerja sebagai agen mata-mata. Sementara itu, Alan dan Ellie tiba di Italia dan mereka disambut oleh kepala komunikasi Biosyn bernama Ramsey Cole. Ramsey lalu membawa Alan dan Ellie ke cagar alam Biosyn dengan menggunakan helikopter. Setibanya di sana, mereka diperkenalkan dengan CEO Biosyn, Louis Dodson. Setelah berbicara dengan Dodson, Alan dan Ellie menemui Ian Malcolm yang sedang mengajar kelas tutorial cara memasak belalang yang enak. Setelah kelas tutorial selesai, Ian membawa Alan dan Ellie ke kantin untuk memesan es kopi panas. Ian secara diam-diam memberitahu Ellie mengenai belalang raksasa yang memang menjadi rencana jahat Biosyn. Ian lalu memberi Ellie kunci akses ke ruangan penelitian belalang dan meminta Ellie untuk mengambil sampel DNA-nya. Di ruangan lain, terlihat ahli genetika bernama Dr. Henry Wu yang juga bekerja untuk Biosyn. Dr. Wu mengungkapkan penyesalannya karena telah menciptakan spesies belalang genetika. Dr. Wu berkata kalau dia akan memusnahkan semua belalang ciptaannya itu. Namun Dodson menolaknya. Dia berkata bahwa masalah belalang bisa diatasi ketika Messi tiba di Biosyn. Ternyata Dodson adalah orang yang menyuruh penjahat bayaran untuk menangkap Messi dan Beta. Berpindah ke Malta, seorang wanita bernama Soyona tiba di bandara untuk menjemput Messi dan membawanya ke Biosyn. Sementara Beta dibawa dengan pesawat kargo jadul milik seorang wanita bernama Kayla. Beberapa jam kemudian, Owen dan Claire tiba di kota Malta. Mereka lalu bertemu dengan Barry yang mengajak mereka ke pasar gelap dinosaurus. Di dalam pasar, Claire bertemu dengan Kayla yang kebetulan sedang memesan sate dinosaurus. Claire lalu menghampiri Kayla dan menanyakan mengenai putrinya yang diculik. Melihat foto Messi, Kayla berpura-pura nggak tahu, karena dia nggak mau berurusan dengan penjahat Biosyn. Di luar, Owen dan Barry mengawasi Rain yang sedang COD-an dengan Soyona. Ternyata, barang COD-nya adalah Atrociraptor yang dijadikan hewan pembunuh hanya dengan menargetkan lawan menggunakan laser. Pada waktu yang sama, sekelompok intel menggerebek mereka dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Melihat itu, Owen pun ikut-ikutan mengejar Rain. Di tengah pengejaran, para dinosaurus karnivora tak sengaja terlepas yang membuat situasi semakin kacau. Owen dan Rain lalu bertarung di ring Raptor. Owen menanyakan keberadaan Messi dan Beta kepada Rain. Tetapi Rain hanya menyebut nama Soyona sebelum akhirnya dia tewas oleh Baryonyx. Sementara Soyona yang merasa terpojok lalu membuka 4 kandang Atrociraptor dan menargetkan para intel untuk dibunuh. Claire tak tinggal diam. Dia mengejar Soyona dan bertarung dengannya di rumah warga. Soyona yang kalah adu mekanik lalu mengaku kalau Messi dan Beta dibawa ke Biosyn. Ketika Claire lengah, Soyona mengarahkan laser ke tubuh Claire sehingga membuat salah satu Atrociraptor mengejarnya. Di tengah pelariannya, Claire yang terjatuh ke sebuah mobil lalu diselamatkan oleh Kayla. Sementara itu, Owen membantu Barry yang sedang dikejar-kejar oleh Raptor.
Mereka akhirnya berhasil memancing raptor tersebut dan memasukkannya ke dalam kandang. Setelah itu, Barry yang melihat Soyona, dia pun langsung menangkapnya. Owen kemudian menyusul Claire dengan menggunakan sepeda motor. Tetapi Soyona diam-diam mengarahkan laser ke tubuh Owen yang membuat Owen dikejar-kejar oleh dua Atrociraptor. Begitu juga dengan Claire dan Kayla yang masih dikejar-kejar salah satu raptor. Untungnya, Claire berhasil melumpuhkan raptor tersebut dengan menabrakkannya ke pipa besi. Mereka lalu pergi ke bandara untuk menerbangkan pesawat ke Biosyn. Ketika mereka akan lepas landas, Owen datang sambil dikejar-kejar dua raptor. Owen akhirnya sampai ke kabin pesawat dan berhasil menjatuhkan raptor tersebut. Di sisi lain, Macy sampai di Biosyn dan bertemu dengan Dr. Wu. Macy menanyakan mengenai kloningan dirinya dan Charlotte. Dr. Wu lalu menjelaskan kalau Macy bukanlah tiruan dari Charlotte, tetapi Macy adalah putri dari Charlotte yang sebenarnya. Dr. Wu lalu menunjukkan video di mana Charlotte sedang mengandung Macy. Ketika Charlotte masih muda, dia menginginkan seorang anak dan dibuatlah Macy dari DNA Charlotte sendiri. Tetapi karena Charlotte memiliki penyakit genetik, dia pun diprediksi akan meninggal saat Macy berusia 1 tahunan. Charlotte lalu mempelajari lebih lanjut tentang Macy dan berhasil mengubah DNA Macy agar kebal dari penyakit genetik. Dr. Wu ingin mempelajari DNA Macy yang diyakini bisa menciptakan patogen untuk menghentikan wabah belalang. Itulah alasan mengapa Macy sangat berharga bagi Biosyn. Dr. Wu juga berkata kalau Blue diciptakan sama seperti Charlotte yang bisa memproduksi anaknya sendiri. Karena itulah Biosyn juga menculik Beta untuk diteliti. Di ruangan lain, Alan dan Ellie diberi waktu oleh Ramsey untuk melihat-lihat fasilitas di Biosyn. Mereka lalu mengambil kesempatan itu untuk menyelinap masuk ke dalam ruang laboratorium belalang dan mengambil sampel DNA-nya. Bersamaan dengan itu, Macy diam-diam melepaskan Beta dan mencoba melarikan diri bersamanya. Dodson pun langsung menyalakan alarm peringatan yang menyebabkan para belalang berterbangan dan mengerubungi Alan dan Ellie. Beruntung, mereka berhasil keluar dari ruangan dan tak sengaja bertemu dengan Macy. Ellie memberitahu Macy kalau mereka tidak bekerja untuk Biosyn. Kemudian, mereka bertiga segera meninggalkan lab itu. Ketika mereka sedang mencari jalan keluar, mereka bertemu dengan Ramsey yang ternyata mendukung usaha mereka untuk mengungkap keburukan Biosyn. Ramsey lalu membantu mereka melarikan diri dengan menggunakan monorel. Sementara itu, saat pesawat Kayla memasuki wilayah udara Biosyn, tiba-tiba sekelompok Quetzalcoatlus muncul dan menyerang pesawat Kayla. Owen lalu menyuruh Claire untuk keluar dari pesawat dengan menggunakan parasut. Sedangkan Owen dan Kayla nyungsep ke danau es. Setelah tersadar dari pingsannya, Claire melihat seekor Therizinosaurus yang dengan enaknya menempeleng seekor rusa. Claire lalu menyelam ke dalam kubangan air agar Therizinosaurus tak menyadari keberadaannya. Kembali ke Owen dan Kayla yang ternyata masih selamat. Dengan hati-hati, mereka berusaha melewati danau es. Tiba-tiba, seekor Pyroraptor muncul dan akan menyerang mereka. Meski sempat terjatuh ke dalam danau, namun akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari makhluk tersebut. Kemudian mereka kembali ke hutan untuk mencari Claire. Di dalam hutan, mereka melihat T-Rex dan Giganotosaurus yang sedang rebutan makanan. Karena kalah bodi, T-Rex pun mengalah dan membiarkan makanannya diambil. Malam harinya, Owen dan Kayla akhirnya menemukan Claire yang hampir diserang oleh seekor Dimetrodon.
Di tempat lain, Dodson memantau dari kamera CCTV dan mengetahui kalau Ian dan Ramsey membantu penyusup untuk kabur. Ia pun segera mematikan mesin monorel yang dinaiki Alan, Ellie, dan Macy. Akhirnya, mereka bertiga mencari jalan keluar lain dengan melewati sebuah terowongan. Tanpa mereka sadari, ternyata terowongan itu adalah sarangnya Dimetrodon. Mereka pun terus berlari menghindari para Dimetrodon dan mencari pintu keluar. Sementara itu, Malcolm akhirnya dipecat oleh Dodson karena ketahuan memberi kunci akses lab belalang kepada Alan dan Ellie. Malcolm kemudian dibantu oleh Ramsey untuk pergi dari tempat itu dan menyusul rekan-rekannya. Sesampainya di sana, Malcolm berusaha membebaskan mereka. Namun sayangnya, dia nggak tahu passwordnya. Untungnya, Ramsey yang mengamati dari ruangan lain berhasil membebaskan mereka. Dodson yang tahu kalau sampel belalangnya telah dicuri, lalu dengan sengaja membakar belalangnya untuk menghilangkan bukti. Belalang yang terbakar itu lalu terbang menuju ke hutan yang menyebabkan para dinosaurus berlari ketakutan, serta membuat mobil yang dikendarai Malcolm nyungsep ke dalam jurang. Untungnya, mereka berhasil diselamatkan Owen, Claire, dan Kayla yang kebetulan ada di tempat itu. Namun tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kemunculan Giganotosaurus yang berusaha menyerang mereka. Di saat mereka terdesak, Malcolm menombakkan sate belalang ke mulut Giganotosaurus. Hal itu membuat Giganotosaurus mengamuk dan kembali menyerang mereka. Untungnya, Claire berhasil menyetrum mata Giganotosaurus dan membuatnya kabur. Karena seluruh hutan terbakar, membuat para dinosaurus bergerak menuju ke markas Biosyn. Akhirnya, Dodson pun terpaksa mengevakuasi semua karyawan, termasuk dia sendiri yang mencoba melarikan diri dengan embrio dinosaurus tersisa. Ramsey lalu bergabung dengan Owen dan yang lainnya. Mereka berencana pergi dari tempat itu dengan menggunakan helikopter milik Biosyn. Namun, untuk menggunakannya, mereka harus mengaktifkan sistem ADS terlebih dahulu. Ellie dan Claire lalu pergi ke ruang kontrol untuk mengaktifkan sistem ADS secara manual. Sementara Alan, Owen, dan Macy berhasil menemukan Beta. Mereka berusaha membius Beta agar dapat dibawa kembali kepada Blue. Berkat kerjasama Alan dan Macy, Owen berhasil membius Beta dan membawanya pergi. Kembali ke Ellie dan Claire, mereka berhasil menyalakan sistem setelah Ian teringat dengan Bang Iwan. Hal itu juga membuat monorel yang dinaiki Dodson menjadi berhenti. Dodson lalu mencoba melarikan diri ke terowongan. Namun naasnya, dia malah dikepung oleh 3 ekor Dilophosaurus. Hingga akhirnya Dodson pun tewas terkena semburan racun Dilophosaurus. Ketika mereka akan bersiap pergi, tiba-tiba Dr. Wu muncul. Dia berkata kalau dirinya bisa mengubah DNA belalang untuk menghentikan penyebarannya. Mereka pun akhirnya setuju untuk menolong Dr. Wu. Tak lama kemudian, T-Rex dan Giganotosaurus muncul dan mereka pun bertarung. Dalam pertarungan itu, T-Rex sempat dibuat tak berdaya. Kayla lalu mengalihkan perhatian Giganotosaurus agar yang lainnya bisa menaiki helikopter. Tiba-tiba, Therizinosaurus juga muncul dan bertarung dengan Giganotosaurus. Tak lama setelah itu, T-Rex kembali sadar dengan mata yang penuh amarah. Dia bangkit kembali dan menyerang Giganotosaurus. Hingga akhirnya, Giganotosaurus tewas berkat Therizinosaurus yang lupa gunting kuku. Sementara yang lain berhasil pergi dari tempat itu dengan menggunakan pesawat Biosyn. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di tempat yang aman. Beberapa waktu kemudian, Alan dan Ellie bersiap-siap untuk bersaksi melawan Biosyn. Sementara Dr. Wu berhasil menghentikan penyebaran belalang ciptaannya. Sedangkan Owen, Claire, dan Macy kembali ke rumah dan mengembalikan Beta kepada Blue. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Jurassic World 3 Dominion ini. Semoga kalian terhibur.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.